Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan abra hadhihi al-qanat. Selamat datang kembali di channel ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik ringkasan ya dari 2 dan 3 materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Tentunya setiap bahasa mempunyai struktur bahasa masing-masing ya. Indonesia punya struktur bahasa, kemudian bahasa Arab juga seperti itu. Karena kita sedang belajar bahasa Arab, kita harus paham secara umum tentang struktur bahasa Arab yang ada. Kalau di dalam bahasa Indonesia, misalnya kita kenal dengan struktur SPOK, misalnya ya, subjek, predikat, objek, kemudian keterangan tempat dan keterangan waktu ya. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Insya Allah kita akan coba tayangkan slide ringkas tentang materi struktur dari bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Baik, saya share materinya. Ya, ringkasan materi struktur kalimat dalam bahasa Arab ya. Ini di dalam bahasa Indonesia ya. Sebelum kita masuk dalam bahasa Arab, sebenarnya kita sudah belajar beberapa pertemuan sebelumnya tentang struktur bahasa Arab yang ada, tapi untuk mendekatkan pikiran kita dan untuk membandingkan antara dua bahasa ini, kita mengerti tentunya ya sebelumnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dari awal dulu kita mengenal dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Jadi di dalam struktur bahasa atau struktur kalimat sempurna di dalam bahasa Indonesia itu ada subjeknya, ada pelakunya, kemudian ada objeknya, kemudian ada kata kerjanya, kemudian ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya. Hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, kesimpulan struktur bahasa di dalam bahasa Arab itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah struktur kalimat menggunakan kalimat ismiyah. Ya. Ini yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang mubtada dan khabar. Ya. Jadi ada mubtada, ada khabar. Ya. Ada satu kalimat yang mengawali sebuah pembicaraan, kemudian datang kata berikutnya atau kalimat di dalam bahasa Arab. Datang kata berikutnya menjelaskan tentang kondisi kata yang dimulai di dalam suatu pekerjaan itu. Itulah yang dinamakan dengan khabar. Ya. Maka mubtada dan khabar ini di dalam jumlah ismiyah struktur bahasa Arab pertama. Ya, jadi struktur bahasa Arab pertama itu adalah jumlah ismiyah dengan mubtada dan khabar. Ada mubtada, ada khabar. Dan boleh ditambahkan dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Oke. Kalau Muhammad ini sudah kita pelajari, ini Muhammad musafirun ila Jakarta. Muhammad bepergian ke Jakarta atau Muhammad musafir ke Jakarta atau Muhammad pergi ke Jakarta ya. Musafir ya. Ini mubtada, Muhammad ini mubtada, kemudian musafir ini adalah khabar. Kemudian ini keterangan tempat ila Jakarta ya. Ini sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, mubtada dan khabar. Oke. Kemudian struktur yang kedua yang digunakan di dalam bahasa Arab adalah jumlah atau kalimat fi'liyah. Jadi yang pertama adalah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim, maksudnya adalah mubtada dan khabar itu
Kemudian yang kedua ini adalah strukturnya jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali atau yang dimulai dengan kata kerja. Kata kerja. Oke. Jadi strukturnya sepertinya dekat ya dengan struktur bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa perbedaan, nanti kita akan sebutkan beberapa perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam struktur ini ya. Kalau di sini ada kata kerja, ada pelaku, subjek, kemudian ada objek, kemudian ada keterangan waktu atau keterangan tempat. Atau namanya zarfan atau zaraf zaman dan zaraf makan ya. Coba kita lihat di dalam kalimat yang singkat ini ya. Saya bacakan, yadrusu Muhammadun al-lughatal arabiyyata fi markaz tatwiril lughat. Kalau dalam terjemahan ringkasnya, kalau yadrusu itu belajar ya. Belajar ya, Muhammad belajar bahasa Arab di pusat pengembangan bahasa ya. Sama ya, kalimat ini dimulai dengan kata kerja, yaitu yadrusu, belajar, yadrusu ya, belajar. Siapa yang belajar? Muhammad ya. Yadrusu itu adalah fi'il, kemudian Muhammad itu adalah fa'il ya atau pelaku ya yang mengerjakan ya, pelaku. Kemudian al-lughal arabiyyah adalah maf'ul bih atau objek yang dilakukan oleh pelaku ya. Muhammad itu belajar apa? Apakah dia belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Arab? Dia belajar bahasa Arab ya. Ngapain Muhammad itu? Ya Muhammad itu belajar. Siapa yang belajar itu? Ya Muhammad, begitu. Oke? Yadrusu Muhammadun al-lughatal arabiyyah. Di mana Muhammad itu belajar bahasa Arab, maka kalimat yang terakhir ini menjelaskan kepada kita ya, keterangan waktu atau keterangan tempat, menjelaskan kepada kita bahwa Muhammad itu belajar bahasa Arab di pusat pengembangan bahasa kampusnya ya. Jadi kalau kita terjemahkan, Muhammad belajar bahasa Arab di pusat pengembangan bahasa ya. Persamaannya dengan bahasa Indonesia adalah strukturnya sama ya. Strukturnya sama, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan tempat atau keterangan waktunya, SPOK ya. Tetapi perbedaannya di dalam bahasa Indonesia adalah bahwa kalimat di dalam bahasa Indonesia itu tidak dimulai dengan kata kerja. Walaupun di sini di dalam bahasa Arab ya, kata ini atau kalimat ini dimulai dengan kata kerja, yaitu yadrusu ya. Kan harusnya kalau kita terjemahkan ya, belajar Muhammad bahasa Arab di pusat bahasa, begitu kan? Tetapi hal ini tidak lumrah di dalam bahasa Indonesia. Ini sebenarnya adalah kajian disiplin lain, yaitu kajian terjemahan ya, kajian terjemahan sebenarnya. Bahwa dalam bahasa Indonesia yang lazim itu adalah banyak menggunakan jumlah ismiyah ya, isim dulu ya, pelaku dulu ya. Muhammad subjek dulu, makanya SPOK ya. Muhammad belajar bahasa Arab di pusat bahasa. Oke. Konstruksinya sama. Ya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, sama di dalam bahasa Indonesia juga ada seperti itu, di dalam bahasa Arab juga seperti itu, ya. Tetapi di dalam bahasa Indonesia ya, subjek duluan ya, karena Indonesia tidak mengenal namanya kalimat fi'liyah ya, kalimat yang dimulai dengan kata kerja, tetapi dimulai dengan pelaku atau subjek ya.
Begitu. Yadrusu Muhammadun al-lughatal arabiyyah fi markaz tatwir al-lughat. Ya, Muhammad belajar bahasa Arab di pusat pengembangan bahasa. Ya. Persamaannya sama-sama, konstruksinya sama, tapi ketika memulainya berbeda. Dalam bahasa Arab, ya, kalimat ini boleh dibolak-balik. Ya, boleh dibolak-balik. Yadrusu Muhammadun boleh. Atau Muhammadnya dulu baru yadrusu juga boleh. Ya. Akhirnya nanti dari jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Begitu saja. Tetapi di dalam bahasa Indonesia ketika menerjemahkan harus dimulai dengan subjek, ya. Memulai dengan subjek. Oke, begitu kesimpulannya, ya. Jadi struktur di dalam bahasa Arab itu ada dua, ya. Pertama adalah menggunakan mubtada dan khabar, itu disebut dengan jumlah ismiyah. Mubtada dan khabar jumlah ismiyah. Atau yang kedua, jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ya. Setelah kata kerja ada subjeknya, setelah itu ada objeknya, setelah itu ada keterangan waktu dan keterangan tempatnya. Ya. Perbedaan di sini antara Arab dan Indonesia, kalau bahasa Arab ini boleh bolak-balik, ya, yadrusu Muhammad atau Muhammad yadrusu, ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia, ketika kita menerjemahkan harus subjeknya duluan, yaitu Muhammad yadrusu al-lughatal arabiyyah di markaz tatwir al-lughat, ya. Demikian pelajaran ringkas tentang materi struktur bahasa di dalam bahasa Arab, karena ini adalah kesimpulan dari beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama tahiyah wa ta'aruf, kemudian al-unwan was-sakan, kemudian al-a'mal al-yaumiyah, yang menitik beratkan dan memberikan penjelasan secara umum kepada kita tentang struktur kalimat, struktur bahasa Arab, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.